Ibu perkenalkan, nama saya Iyang Nirmalasari, mahasiswa IPIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang melaksanakan KKN di desa ini. Dari KKN ini ada kegiatan yaitu observasi kepada keluarga, ya Bu ya. Untuk itu saya mau mewawancarai Ibu tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan. Pada masa pandemi ini, peran aktif orang tua sangat dibutuhkan ya Bu. Nah, maka dari itu, apakah orang tua selalu mendampingi anaknya ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya. Kesulitan apa yang dihadapi Ibu ketika mendampingi anaknya sedang dalam pembelajaran? Cara ngajarnya sih biasanya, soalnya anaknya kemudian biasanya kadang-kadang. Iya, jadi di sini Ibu berperan aktif ya Bu ya, jadi seorang guru gitu ya Bu ya, untuk mengajarkan anaknya. Apalagi anaknya sering rewel gitu ya Bu ya, apalagi kalau masih kecil ya. Baru masuk, anaknya kelas berapa Bu? Masuk kelas 2 sekarang. Masuk kelas 2. Nah, ketika anak merasa jenuh, anak kan sering merasa jenuh ya Bu ya. Nah, apakah anak Ibu sering merasa jenuh gitu Bu? Bosan? Kadang-kadang. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi kejenuhan yang dirasakan oleh anak Ibu? Biasanya sih ngikut kemana anak aja belajarnya, gimana ininya aja. Apa enggak sama Ibu dibujuk dulu gitu biar mau, kan kalau misalkan kita nurutin egonya anak, nanti anak nggak akan mau belajar, gimana Bu? Kalau misalnya gitu gimana? Tapi sih sampai saat ini sih mau, tapi ya gitu, harus sesuai keinginan sendiri. Kalau enggak ya susah ngajarinnya. Iya. Enggak. Misalnya nanti diajak ke sini atau nanti dibeliin ini gitu. Enggak Bu? Enggak sih. Enggak, kalau ke situ enggak. Jadi cukup nurutin aja gitu ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran daring ini apakah manfaat yang dirasakan oleh Ibu? Ya. Misalnya nggak harus ke sekolah nih karena belajarnya di rumah aja. Nah, itu termasuk manfaat nggak buat Ibu? Enggak juga sih, kalau ininya sih mendingan sekolah sih. Kalau misalkan dilihat secara logikanya kita yang mending ke sekolah gitu ya Bu, tapi mungkin di sisi lain gitu Ibu ada merasakan manfaat selain ini gitu Bu. Kalau ini paling enggak ini doang sih, kalau pagi enggak ribet sama sekolah doang. Iya kan biasanya kalau sekolah pagi-pagi harus nyiapin bekal gitu ya Bu ya. Atau masih diantar gitu ya? Jarang kalau diantar sih. Udah sendiri ya Bu? Udah sendiri. Nah, untuk sistem pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu seperti apa Bu? Biasanya sih belajarnya itu, kalau misalkan cara mengirim tugas dari gurunya itu melalui media apa? Ini apa? WhatsApp. Dari WhatsApp. Grup. Dari di WhatsApp grup dikirim gitu ya Bu. Nanti si anak kalau sudah mengerjakan di foto. Iya. Di grup itu juga langsung. Apakah harapan Ibu terhadap pembelajaran di masa pandemi ini? Apakah pengen udah daring aja nih sampai nanti gitu, atau udah nggak mau daring lagi gitu? Apakah pengennya sih secepatnya udah sekolah tetap buka langsung. Iya Bu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu, biar anak-anaknya bisa sekolah lagi ya Dea ya. Biar bisa ketemu sama teman-temannya juga ya, bosan di rumah belajar sendiri ya. Mungkin Ibu seperti itu. Dari saya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yang Nirmalasari, mahasiswa IKIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang melaksanakan KKN di desa ini. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang media pembelajaran online atau daring ya. Jadi Bapak Ibu berkenan saya wawancarai. Ibu, pada masa pandemi ini peran aktif orang tua sangat dibutuhkan ya untuk seorang anak apalagi yang masih remaja. Nah, maka dari itu apakah orang tua selalu mendampingi anaknya ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, lalu Karena jika tidak dipantau nanti takutnya terjadi apa-apa ya Ibu, karena memang internet itu sangat luas ya Bu. Karena kan sekarang pembelajaran itu melalui handphone ya. Berarti peran ibu sangat dibutuhkan untuk seorang anak. Nah, terus kesulitan apa yang dihadapi orang tua ketika mendampingi anaknya belajar? oh ya kesulitannya Misalnya anaknya susah susah dibangunin. Nah, iya, kan kalau tidur karena sudah kebiasaan kebiasaan bangun bangun siang, siang. Selain itu apakah ada kesulitan lain Bu? Nggak ada, Mungkin hanya dari bangun. dari kayaknya ya. bangun ya. Kalau dari belajar bisa, ada kalau yang tidak bisa ditanyakan gitu. Selanjutnya apakah anak ibu sering merasa bosan atau jenuh terhadap pembelajaran di masa pandemi ini? Iya, sering. Nah, bagaimana ibu mengatasi hal itu? Ya dibujuk. Dibujuk ya Bu, Iya, supaya supaya mau mau belajar. belajar. Atau biasanya ibu suka dikasih nanti beli ini, suka gitu nggak Bu? Enggak, antaran jalan-jalan. Jalan-jalan aja ya Iya. nanti kalau hari weekend gitu ya Bu. Iya. Nah, terus Ibu, apakah ada manfaat yang dirasakan oleh Ibu dari pembelajaran di masa pandemi ini? Ya paling mengurangi ongkos biaya, Jadi tidak tidak bolak-balik ke bolak-balik sekolah ya, tidak capek. Nah, terus apakah harapan Ibu ke depannya untuk pembelajaran di masa pandemi ini? Apakah Ibu ingin terus-terusan seperti ini gitu? Enggak, Apa enggak? pengen Kita juga pengen tatap muka, tatap muka, iya, semoga supaya pandemi ini segera berakhir ya Bu, berakhir. biar anaknya bisa Interaksi sekolah di biasa, sekolah, ya sekolah efektif ke sekolah. Iya. Karena mungkin pembelajaran daring ini memberatkan orang tua ya Bu, harus Iya, beli kuota, kuota. harus handphonenya harus Android kan Iya. ya Bu ya, jadi Aplikasi-aplikasi. nah menggunakan aplikasi juga ya Bu. Ibu untuk anaknya sekarang sekolahnya di mana? Di MTSN 4 Bogor, Kelas berapa Ibu? kelas 7. Kelas 7. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk diwawancari oleh saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Yang Nirmalasari, mahasiswa IKIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang melaksanakan KKN di desa ini. Nah, di dalam KKN tersebut ada kegiatan observasi kepada orang tua. Nah, observasi di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancara? Nah, baik Ibu, kita mulai saja ya. Nah, untuk yang pertama, pada masa pandemi ini, peran aktif Ibu sebagai orang tua sangat dibutuhkan oleh anak Ibu. Nah, maka dari itu, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu ketika pembelajaran daring? Iya. Apakah ada kesulitan ketika Ibu mendampingi anak Ibu? Tidak ada. Terus, apakah anak Ibu sering merasa jenuh Bu atau bosan gitu dengan pembelajaran daring di masa pandemi ini? Tidak. Tidak sering ngeluh gitu ke Ibu, capek daring enggak? Berarti enjoy aja gitu ya Bu, alhamdulillah. Nah, terus ketika
Kan tadi Ibu bilang nggak pernah ngerasa jenuh ya. Enggak. Nah, berarti adakah manfaat yang dirasakan oleh Ibu pada pembelajaran daring di masa pandemi ini? Ya alhamdulillah. Dia daringnya itu sangat profesional gitu. Ya, Terus sangat membantu sama orang tua juga. jadi di rumah ada yang bantuin gitu Iya, mungkin ya Bu di ya. rumah ada yang Ada yang bantuin, bisa belajarnya fokus gitu. Fokus, tapi tetap fokus belajar Iya. walaupun sering membantu Ibu gitu Iya. Bu. Namun manfaat lain yang Ibu rasakan apa selain itu, misalnya kayak anak nggak usah jauh-jauh ke sekolah gitu Bu, jadi Ibu nggak ngasih ongkos gitu atau gimana? Enggak. Kalau saya sih kalau ke sekolah boleh, di rumah ya alhamdulillah gitu. Jadi mungkin Dia mah semangat gitu, pergi ke sekolah semangat, di rumah semangat gitu, belajarnya alhamdulillah. masih terpantau juga mungkin sama Ibu ya. Iya, Kalau dipantau beli terus. kalau membeli kuota itu mungkin menjadi kendala atau tidak untuk Ibu? Enggak. Tidak. Karena mungkin memang seharusnya ya Bu ya, Iya. di masa pandemi Iya, ini seolah-olah kuota buat itu ongkos dibeli buat Oh kuota iya, jadi gitu. harusnya dipakai ongkos sekarang jadi Iya, kuota gitu iya. mungkin ya Bu. Jadi tidak Iya, enggak membebani orang tua tidak, enggak. Alhamdulillah jika seperti itu mungkin ya Bu. Nah, terus untuk sistem pembelajaran yang dilakukan oleh anak Ibu itu bagaimana Bu dari sekolahnya? Apakah Ibu tahu? Alhamdulillah baik dia. Terus Ibu pernah nanyain ke ibu gurunya, alhamdulillah Siti Jahradinya apa ya, gesit gitu kalau olahraganya, kalau bajunya, kalau belajarnya gitu. Kalau ngirim tugasnya juga Ya mungkin ya ngirim tugasnya, orang-orang belum ngirim tugas, kata ibu gurunya. gurunya dia udah ngirim tugas. Terus Berarti kata alhamdulillah Iya. semangatnya masih tinggi ya Bu Iya, ya untuk tinggi. mengikuti pembelajaran, tidak Iya. seperti anak-anak lain gitu ya. enggak Soalnya kan di masa pandemi ini banyak tuh Bu yang anak-anaknya tidak memanfaatkan teknologi secara baik. Kadang HP itu dijadikan mainan saja, tidak dijadikan belajar gitu ya Bu ya. Iya. Tapi dari dini ini alhamdulillah ya Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk harapan Ibu ke depannya tentang pembelajaran daring ini seperti apa Bu? Apakah Ibu mah ingin udah daring aja terus seterusnya gitu atau gimana Bu? Enggak, kalau anak saya mah daring boleh, pergi ke sekolah boleh, seneng gitu. Justru pengennya pergi ke sekolah, katanya sayang bajunya udah dibeli gitu, Iya, pengen ya. dipakai, pengen dimanfaatin buat sekolah. Ya, berarti Lagi harapannya belajarnya juga lebih jelas kalau pergi ke sekolah gitu. pengen tatap muka ya Bu ya. Iya, Ingin segera harapannya tatap pengen muka tatap muka. agar pandemi ini segera Iya. berakhir ya Bu ya. Iya, Kita biar bisa ke sekolah lagi ya Bu ya. iya. Mungkin Ibu hanya itu wawancara dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Makasih ya Bu.